Baik, saya langsung mau menuju ke Bang Silvester. Bang Silvester, ini ada kembali desakan dari Forum Purnawirawan yang meminta pembahasan segera usulan pemakzulan Wapres Gibran. Seberapa yakin Wapres Gibran tak akan sampai proses pemakzulan? Ya, kalau saya melihat kan kemarin harusnya kan ada paripurna ya, Ya. DPR itu pun tidak dibahas, ya kan? Dan sebenarnya saya berpikir bahwa DPR sepakat bahwa surat pemakzulan ini nggak ada urgensinya, tidak mendesak, dan juga tidak disertai fakta-fakta atau bukti-bukti hukum atas pelanggaran konstitusi yang dilakukan, baik sejak awal pendaftaran, waktu masa kampanye, bahkan sudah terpilih hingga sekarang ini hampir 7 atau 8 bulan Prabowo Gibran memerintah. Jadi kembali lagi saya berpikir bahwa ya saya menghargai lah, namanya dalam alam demokrasi ada surat dan memang mekanismenya ke DPR. Saya salah satu orang yang awal mula 8 butir itu saya menyarankan ke DPR, ya kan, dan memang sudah dilakukan. Tapi kalau saya lihat bahwa intinya bahwa surat dari pemakzulan ini menurut saya agendanya sangat tidak jelas ya. Fakta-fakta hukumnya juga nggak ada gitu loh. Apa yang dilakukan udah selesai, ya kan, final gitu loh. Putusan MK juga final. Jadi yang kalau orang bilang ada apa putusan MK yang 90 itu udah selesai. Terus putusan MK juga sudah diterima dan juga kemarin sudah digugat oleh Pak Anwar Usman di Petun dan hasilnya intinya mengembalikan Pak Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Ya kan, jadi intinya sih udah selesai semua ya. Jadi secara konstitusional tidak ada yang menjadi apa ya, beban bangsa ini untuk maju ke depan gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa kembali lagi para purnawirawan jenderal ini tidak mempunyai semacam legal standing ya, atau semacam bukti-bukti agar pemakzulan ini bisa diterima. Berarti kalau kita melihat ataupun merujuk pada pernyataan terbaru dari Ketua MPR Pak Muzani, kemudian juga ada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyebutkan bahwa ini belum diterima suratnya. Jadi jawaban belum diterima surat ini sebagai tolakan halus untuk membahas menurut Bang Silvester begitu ya? Ya, secara politis kan kalau memang mendesak ya kan, itu kan surat kan udah cukup lama juga ya. Betul, walaupun kemarin teman-teman DPR itu kemarin reses ya kan. Tapi kalau memang ada urgensinya dan membawa dampak kebaikan buat bangsa kita, harusnya ya menurut saya bahkan setelah habis reses langsung kayak rapat paripurna kemarin itu langsung diagendakan, paling nggak dibicarakan kan. Ikan hari Rabu tuh tanggal 24 Juni tidak dibacakan sama sekali gitu loh. Jadi memang saya pikir DPR sangat smart ya, sangat bijaksana bahwa sebenarnya memang tidak ada dasar-dasar hukum untuk pemakzulan saudara Wapres lah, Mas Gibran lah intinya itu. Menarik ini Bang, karena Abang menyebutkan bahwa seharusnya semua problema perihal putusan MK itu sudah selesai perihal Wapres Gibran, tapi masih terus digulirkan. Tapi saya mau dalami nanti, saya mau ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, ini kalau bicara soal pemakzulan secara general begitu ya, kita bisa lihat negara-negara di sekitar kita, sebut saja ada Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, kemudian juga ada Wakil Presiden Filipina Sara Duterte yang dalam tanda kutip berhasil dimakzulkan parlemennya. Sebenarnya kalau melihat dari secara general begitu, kalau pemakzulan itu sebenarnya lebih penting punya legal standing yang tadi juga sempat disinggung soal Bang Silvester, atau justru kepentingan politik yang menyertai? Ya, pertama kalau di dalam sistem presidensial memang memakzulkan presiden dan wakil presiden itu dirancang rumit ya, tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Tadi Mbak Diana menyinggung 25 tahun reformasi belum satu pun presiden pernah dimakzulkan. Nah, kalau perlu diingat lagi di Amerika saja sudah 250 tahun, belum ada satu presiden pun yang dimakzulkan dalam proses impeachment ya.
Yang mengundurkan diri ada, tetapi yang dimakzulkan tidak pernah ada. Jadi memang prosesnya berliku, rumit. Dan apa yang kemudian disampaikan Bang Sylvester, ya, benar sebagian ya, bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Purnawirawan masih tipis sekali ya, masih belum maksimal menurut saya kalau dibaca, untuk kemudian bisa memancing DPR bahwa ini telah terjadi pelanggaran hukum dan atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh wakil ketua DPR dan MPR, sebenarnya ada bahasa yang mengambang ya. Ini bukan atau belum direspon, tetapi belum sampai suratnya, sehingga tidak dibacakan di dalam Purnawirawan. Nah, rapat paripurna. Ya, jadi ini problematika sebenarnya bahwa secara politik tidak ada penolakan yang terang-terang. Jadi kasus ini memang masih tergantung atau digantung oleh pihak-pihak tertentu untuk belum diproses. Tadi memang benar legal standingnya tidak oleh Purnawirawan, tetapi oleh anggota DPR. Nah, kalau dibaca pasal 7A 7B sebenarnya kalau memang ini serius, maka tentu akan ada rapat paripurna ya untuk menentukan apakah akan ditindaklanjuti oleh DPR atau tidak dalam proses impeachment nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini memang agak berputar-putar, saya pikir memang perlu kejernihan dan cara pandang untuk melihat situasi, dan saya pikir memang kalau Wakil Presiden punya problematika serius ya, dan memang harus ada upaya untuk memprosesnya. Nah, problematika serius itulah yang perlu diurai dalam catatan-catatan baik oleh publik maupun oleh anggota DPR. Kalaupun publik gagal misalnya menguraikan, tidak perlu DPR menganggap ini tidak serius, mestinya akan ada upaya misalnya rapat dengar pendapat kepada pihak-pihak yang mengajukan, terutama Purnawirawan ya, TNI yang mengajukan itu untuk dipanggil oleh DPR apa maksud dan tujuannya. Jadi publik juga tahu, proses juga transparan, tidak berputar-putar, karena kasihan ya, kasihan publiknya, kasihan Mas Gibrannya, kasihan Bang Sylvesternya ngurusin ini terus gitu ya. Mestinya dituntaskan untuk dibahas agar kita mengetahui apakah memang ada indikasi atau ada bukti-bukti yang memadai bahwa memang Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden. Kalau dilihat dan diperhatikan apa yang disampaikan, setidak-tidaknya dari sudut pandang saya, ada dua hal yang perlu dijernihkan oleh DPR terkait dengan Wakil Presiden kita. Satu, soal proses yang melanggar konstitusi. Bang Sylvester benar tadi menyinggung bahwa sudah ada putusan MK, sudah ada putusan TUN. Tetapi itu objek yang berbeda dengan apa yang diajukan oleh para purnawirawan. Objeknya adalah objek soal impeachment. Yang tadi itu beda lagi. Soal etika, soal yang lain itu tidak berkaitan dengan Wakil Presiden. Tapi berkaitan dengan Hakim Konstitusi, berkaitan dengan proses perselisihan hasil, dan objeknya itu bukan objek impeachment. Yang dikaitkan dengan objek impeachment ini adalah soal setidaknya. Bang Ferry, masih terhubung Bang Ferry? Saya hanya melihat, ya. Oke, mohon maaf Bang, mungkin 10 detik terakhir boleh diulang sedikit karena ini koneksinya agak terputus, termasuk soal audio Bang Ferry. Ya, tadi saya sampaikan ada 4 hal yang diajukan oleh Purnawirawan. Saya menilai 2 hal sangat sensitif dan sangat menarik untuk direspon oleh DPR sebagai lembaga yang fungsinya melakukan fungsi pengawasan, yaitu soal akun Fufu-Fafa dan proses pencalonan dengan berbagai manipulasi yang diceritakan oleh Purnawirawan. Karena saya termasuk yang ikut menceritakan juga di dalam film Dirty Vote ya, bahwa ada proses yang agak janggal yang perlu diungkap dan diketahui publik. Nah, ini menurut saya bagian yang memang mestinya dikerjakan oleh DPR. Kalau kita
simak lagi ketentuan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945, proses hak menyatakan pendapat bahwa Oke, sepertinya kita terputus. cukup. Bang Ferry? Halo, halo. Ya, Bang Ferry. Baik, ada Ya, dua. halo. Saya Ya. mendengar. Terakhir agak terputus Bang, berarti ada 2 poin yang harus dijelaskan soal akun Fufu Fafa, kemudian juga soal kejanggalan dalam hal penghitungan suara begitu ya. Tahan dulu Bang Ferry, saya mau langsung minta respon ke Bang Silvester. Bang Silvester, menurut Anda 2 poin tadi yang disebutkan oleh Bang Ferry perlu tidak dijelaskan langsung misalnya oleh Wapres Gibran dalam sidang ataupun forum resmi begitu di DPR? Saya mungkin bertanya dulu ke Bang Ferry ya. Bang Ferry berkali-kali mengatakan bahwa proses bermasalah waktu di MK ya, mengenai putusan MK nomor 90 yang diajukan oleh saudara Armas, dan dikatakan bahwa nggak masuk akal karena di submit atau didaftarkan itu di hari libur ya Bang Ferry ya. Silakan Bang Ferry bisa langsung Ya, menanggapi. saya ingat saya di hari Sabtu ya didaftarkan ulang kembali setelah dicabut. Ya, saya benarkan dulu ke Bang Ferry bahwa sebenarnya registrasi itu hari Jumat 15 Agustus 2023. Jadi bukan di hari libur dan disubmit melalui website MK ya. Jadi itu harus clear dulu biar kita bisa mencerahkan bangsa kita. Dan saya pikir kita ada perbedaan pandangan ya. Karena menurut kami bukti yang sebelumnya itu didaftarkan hari Sabtu dan kemudian ada proses rekayasa seolah-olah didaftarkan hari Jumat. Enggak, itu kalau yang kami lihat ya, yang kami saksikan, saya juga mengikuti Bang Ferry, itu hari Jumat tanggal 15 Agustus 2023. Jadi kalau untuk mengenai putusan MK ya kan, mengenai yang digugat oleh saudara Almas itu yang pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, saya berpikir bahwa itu udah final dan binding, dan juga waktu gugatan dari 01 dan 03 di MK juga sudah kalah, terus bahkan dari 03 melalui Prof Gayus juga udah menggugat juga kemenangan Prabowo Gibran itu di Petun dan juga sudah digugurkan. Jadi saya pikir ini udah selesai Bang Ferry. Marilah kita membangun ya kan, kalau memang nanti ada yang tidak puas, mari kita bertarung lagi di 2029 secara baik dan fair. Jadi ini udah selesai. Kalau menurut saya, kenapa waktu gugatan di MK, waktu 01 dan 03 itu kan teman-teman hebat-hebat loh, pengacara top-top itu, kita ini kalah sama mereka. Tapi kenapa mereka nggak bisa mengalahkan fakta-fakta hukum yang ada pada 02 gitu loh. Dan setelah itu semua menerima ya kan. Bahkan dari awal Bang Ferry, kalau bermasalah kenapa waktu itu kan ada juga akan mengikuti pemilihan umum secara jujur, secara kesatria ya kan. Kenapa semua mengikuti, bahkan Ibu Megawati mengatakan mampu mengalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Setelah kalah kenapa harus protes? Jadi saya mengerti ya bahwa memang Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa kalau dalam pilpres pasti kalau yang kalah pasti akan ribut. Tapi menurut saya kita harus dewasa, ya kan? Kasihan rakyat kita. Prabowo Gibran ini kan baru 8 bulan gitu loh. Sedangkan kalau ya kan para purnawirawan jenderal ini benar, saya pun akan mendukung. Tapi jangan sampai ya kan negara kita ini disetir oleh hanya 300 purnawirawan jenderal yang menurut saya tidak mempunyai akal yang waras gitu loh, ya kan, melawan daripada pilihan sekitar 89 juta rakyat kita gitu loh. Jadi kita harus menghargai juga Bang Ferry. Yang kedua mengenai akun Fufu Fafa. Terus yang ketiga itu sebenarnya ada satu masalah korupsi dari Pak Jokowi dan keluarganya. Nah sekarang ini menurut saya harus dibuktikan gitu loh. Jangan kita hanya membangun narasi.
Nah, itu Mana dibuktikannya fakta-fakta itu? apakah Gitu. diperlukan forum resmi, Bang? Seperti misalnya tadi yang disebutkan dijelaskan di DPR saja begitu biar terang benderang. Oh enggak harusnya ya kan. Kalau itu kan nanti kayak Gus Dur dijatuhkan Ya. mengenai Pulau Gate atau Brunei Gate tanpa ada putusan hukum ya kan. Menurut saya nggak fair. Bangsa ini kita nggak bisa bangun dengan gaya-gaya yang dulu ketika Pak Harto Bung Karno dijatuhkan Pak Harto gitu loh. Pak Harto dijatuhkan dari dijatuhkan oleh Habibie dan yang lain-lainnya, Pak Habibie lah ya kan. Bagi saya ya kan kita harus membangun budaya yang baru ya kan, budaya yang benar-benar ayo kita berwarga negara, apabila ada pelanggaran mari kita buktikan secara hukum, secara konstitusi ya kan, agar benar-benar pemimpin kita ini dilengsarkan itu dengan ada alasan-alasan yang jelas. Kalau ini kan nggak ada alasan-alasan yang jelas. Fufu Fafa sampai saat ini apa gitu loh, ya kan? Hanya teman-teman teriak-teriak tapi nggak pernah membuktikan bahwa ini punyanya Mas Gibran, ya kan? Terus apakah Fufu Fafa ini bisa jadi perbuatan tercela itu masih juga kita kembali lagi kan itu tergantung nanti di MK-nya bagaimana, di DPR-nya bagaimana. Tapi yang jelas bahwa selama ini tuduhan kepada korupsi Pak Jokowi itu tidak pernah ada gitu loh, Oke. Bang Ferry. Saya kadang-kadang nyesek ya melihat Pak Jokowi udah berjuang buat rakyat, mereka nggak korupsi ya kan. Tapi teman-teman waktu itu kan mereka ke KPK ya kan. Ya ada mungkin Abraham Samad, Refli Harun lah, Said Didu lah. Terus ternyata sama teman-teman saya yang pengacara juga, mereka hanya datang ke sana, daftar, habis itu pulang. Oke. Nggak ada bawa bahan-bahan yang mengatakan bahwa ini korupsi. Come on lah, janganlah kita mengadu domba bangsa dengan hal-hal demikian. Kalau ada buktinya, ya proses gitu loh, ya kan? Baik, Jangan jadi hanya menurut Bang katanya, Silvester terus bahwa narasi. jika sudah ada bukti ya silahkan buktikan melalui cara-cara yang lebih resmi, tetapi tidak dalam Konstitusional. segi forum begitu ya, forum di DPR. Saya langsung minta Bang Ferry untuk menanggapi. Bagaimana menurut Abang bahwa Bang Silvester tadi menyebutkan jangan sampai negara ini disetir oleh sejumlah purnawirawan yang disebut mungkin tidak waras begitu tadi klaim dari Bang Silvester. Silakan, Bang. Ya, segala asumsi atau cara pandang masing-masing pihak tentu diperbolehkan saja. Bang Silvester bilang tidak, purnawirawan bilang ada. Nah, disinilah peran dari DPR ya untuk menampung berbagai aspirasi. Kan DPR punya hak untuk melakukan penyelidikan ya terhadap hal-hal yang kemudian masih dianggap perlu ditelusuri lebih jauh sebelum hak menyatakan pendapat. Misalnya atas nama hak angket dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar agar kemudian berproses. Kalau memang dia benar, dia akan lanjut di Mahkamah Konstitusi untuk dibuktikan lebih jauh. Misalnya, kalau ada dugaan melalui hak menyatakan pendapat DPR bahwa seorang wakil presiden atau keluarga tertentu dari hal sesuatu yang dianggap perbuatan tercela atau lain-lain gitu ya, maka dibuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR saja tidak bisa membuktikan itu. Sudah menyatakan hak menyatakan pendapatnya bahwa patut diduga presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, memang orang bisa berargumentasi Jumat, Sabtu yang dibuktikan di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Akan diurai di mana dan kapan ya. Di risalah pertama ada yang dikatakan terdaftar di hari Sabtu dan diduga di hari Sabtu. Ada yang berargumentasi kita bisa membuktikan Jumat, nanti dibuktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, pada titik tertentu orang bisa melihat ya objek-objek yang lebih bermasalah, misalnya adanya nepotisme, ada keterlibatan paman ya meloloskan anak, ada rangkaian peristiwa yang polanya sama, itu bisa dijelaskan bahwa memang itu bagian dari praktik manipulasi untuk kemudian kita sebut sebagai election fraud ya, memanipulasi proses verifikasi dan pendaftaran yang sebenarnya melibatkan bahkan lembaga peradilan.
Oke, baik, Bang Ferry, kalau tadi Anda sebutkan berarti artinya wajar-wajar saja jika DPR menjalankan fungsinya, maksudnya memproses surat pemakzulan tersebut, karena belum tentu prosesnya masih panjang, jadi dalam tanda kutip masih disebutkan wajar. Tapi kalau misalnya memang surat ini tidak jadi diproses, sebenarnya ada cara lain tidak untuk bisa dalam tanda kutip tetap memakzulkan Wapres Gibran? Misalnya jika Forum Purnawirawan TNI tetap teguh pada pendiriannya begitu? Harus dipahami Mbak Diana bahwa Forum Purnawirawan itu kan menyalurkan aspirasi. Mereka sama sekali tidak punya wewenang untuk memakzulkan Mas Gibran atau mengeluarkan hak menyatakan pendapat. Jadi tentu saja tanpa ada teman-teman Purnawirawan atau siapapun, DPR masih dengan sendirinya bisa menggunakan kewenangannya untuk memproses. Kan saya yakin ya di DPR itu sudah masuk berbagai informasi dan segala macamnya. Harus pula diingat oleh kita semua termasuk Bang Silvester, proses pemakzulan ini tidak hanya untuk publik dan lain-lain yang bertanya soal kredibilitas proses dan lain-lain terhadap Mas Gibran, tetapi juga bagian untuk kemudian sebagai kesempatan Mas Gibran membersihkan nama baiknya, bahwa dia tidak yang diduga orang lain. Dia bisa membuktikannya, dia bisa mempertaruhkan argumentasinya di hadapan DPR maupun di sidang Mahkamah. Oke, baik. Sepertinya terkendala koneksi lagi. Saya mau beralih ke Bang Silvester. Terakhir, Bang Silvester, tadi ditangkap dari Bang Ferry bahwa kalau misalnya dalam forum apapun, dalam bagaimana membuktikan forum resmi apapun. Baik, Bang Ferry. Ya, apapun di Mahkamah Konstitusi yang paling penting bagi saya membuktikan kebenaran. Soal makzul dan makzul kan itu masih sangat panjang di MPR nantinya. Silakan tanggapi Bang Silvester. Apakah menurut Anda Gibran Rakabuming Raka ini mampu menjelaskan secara terang benderang soal hal-hal yang mungkin dituduhkan kepada Wapres Gibran, soal fufu-fafa, soal kejanggalan voting dan lain sebagainya? Ya, intinya sih harusnya teman-teman yang menuduh ya kan, itu yang membuktikan gitu, bukan Mas Gibran. Contohnya satu ya, mereka kadang-kadang Mas Ferry, saya ini kadang-kadang ketika kita ngomong bahwa pemakzulan ini karena sakit hati, karena kalah pilpres, orang pada protes seolah-olah kita melakukan argumentum ad hominem ya. Tapi menurut saya sebenarnya para purnawirawan ini lebih jahat lagi. Mereka mengatakan Gibran plonga-plongo, Pak Jokowi PKI, Pak Luhut Panjaitan itu penjilat, ya kan? Jadi intinya kalau menurut saya sebenarnya ya kan faktanya dan motifnya ini apa dari purnawirawan. Terus saya satu hal lagi saya menjelaskan mengenai Mas Ferry mengatakan bahwa ini ada paman ya, Uncle Usman. Mas Ferry harus ingat dan kepada seluruh masyarakat ya Indonesia bahwa yang menggugat itu adalah saudara Almas, ya, bukan saudara Gibran. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi gini, kalau Mas Ferry boleh menuduh itu, tapi bisa membuktikan, contohnya Almas dikasih uang, ada aliran dana, atau ada video kah, foto kah, Almas bersama Mas Gibran, ya kan? Jadi ini kasihan loh, ini orang yang bukan menggugat, karena gini Mas Ferry ya, waktu itu ya kan, waktu digugat oleh Almas itu ya kan, Gibran itu belum masuk radar sebagai calon wapresnya Pak Prabowo. Jadi kita harus ingat sejarahnya ya kan Mas Ferry. Saya rasa kita berdua ikut dalam sejarah ini. Jadi Mas Gibran itu masih wali kota Solo. Saya boleh merespon poin itu, Bang? Boleh, silakan. Bang Silvester tahan dulu Bang, Bang Ferry silakan. Ya. Jadi pertama, kalau kita memahami konsep konflik kepentingan, itu sudah murni konsep kepentingan. Kenapa di dalam permohonan Almas Sakit Biru itu dimention terang benderang bahwa dia adalah penggemar Mas Gibran. Solo tanpa Mas Gibran tidak ada artinya dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu perlu dimunculkan kesempatan bagi Mas Gibran untuk menjadi calon di dalam pemilihan presiden. Itu eksplisit di dalam permohonannya. Nah, mestinya sang paman dengan pernyataan itu, maka dia sadar betul bahwa dia punya konflik kepentingan. Sekarang kan ditemukan fakta baru nih Bang Silvester. Setelah
putusan itu hanya satu orang menggunakan putusan itu, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi terbukti asumsi sebelum putusan, setelah putusan itu matching, begitu ya. Nah, inilah yang sebelumnya menjadi pembuktian baru dalam konteks ini berkaitan dengan objek pemakzulan. Jadi bukan perkara putusan saja, tetapi ada bukti baru bahwa ini punya relasi, ada kaitannya. Baik, gitu ya. Bang Ferry, tahan ini saya kasih kesempatan sedikit buat Bang Sylvester, tapi agak dipersingkat karena jadi kita tertutup durasi. Silakan, ada Bang. dua alasan ya, Bang Ferry ya, bahwa satu pertama legal standing dia itu mengatakan bahwa Almas ini ingin menjadi pemimpin di Indonesia. Pertama itu. Yang kedua benar, dia mengidolakan Gibran, saya nggak bisa bantah. Kenapa? Dia kuliah di Universitas Surakarta. Benar nggak Mas Ferry? Jadi intinya itu nggak jadi masalah. Tapi kan bukan berarti ada yang menyuruh Almas dalam hal ini. Oh, saya tidak membicarakan suruh menyuruh. Nanti kita buktikan di DPR dan di Mahkamah Konstitusi. Kan kita sama-sama orang hukum harus ada pembuktian secara hukum, Bang Ferry. Baik. Ya, makanya kita harus jangan khawatir di diskusi DPR. kita pada malam hari ini karena tentu ada durasi. Terima kasih sekali lagi Bang Sylvester Matutina dan juga Bang Ferry Amsari. Kita harapkan makzul atau tidak makzul, lebih tepatnya rakyat Indonesia butuh yang namanya informasi terang benderang soal hal-hal yang mungkin dituduhkan kepada tidak hanya wakil presidennya saja, tetapi juga para pejabat publiknya. Entah itu lewat forum di DPR ataupun mungkin di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini, Bang Ferry dan juga Bang Sylvester. Selamat malam. Terima kasih Diana, Bang Ferry, makasih CNN, terima kasih banyak.